Halo, saya Jessa DM dan cerita tentang Goa Susu akan dibahas terpisah oleh abang pendaki saya, Bang Ahmad Sarjana. Jadi dia akan menceritakan sedikit sejarah tentang Goa Susu dan itu akan saya upload secara pribadi, secara terpisah. Kalau berminat silahkan ditonton. Terima kasih. Halo. Sekarang kita lagi di Goa Susu. Teman-teman, kita di kawasan Goa Susu. Jadi itu ada pelangnya. Sekarang kita akan ceritakan, ini adalah air terjun yang datang dari atas sumbernya, tetapi pada saat jatuh di bawah dia memiliki rasa yang berbeda-beda. Ada yang asin, ada yang pekat dan lain-lain. Kemudian ada yang hangat, ada yang panas, ada yang suam kuku, ada yang dingin, bahkan sampai ada yang terdingin. Nah, dari situ ada urutannya. Dalam beberapa tetes air terjun itu memiliki rasa yang berbeda-beda, suhunya berbeda-beda. Nah, kenapa disebut dengan Goa Susu? Menurut cerita dari orang tua leluhur Lombok dulu, bahwa di sini dulu pada saat zaman Nabi Sulaiman di sini yang mengurus semua makhluk hidup di sini, dan ada putrinya itu ketika dia menangis mau mandi air hangat, maka dengan doanya kepada Allah maka ditunjuklah mandilah di sana maka keluar air hangat. Itu legendanya. Terus pada saat dia ingin agar airnya lebih suam kuku, maka dengan doanya kepada Allah dia tunjuk situ keluar air yang suam kuku, dan seterusnya seperti itu ceritanya sesuai dengan keinginan putrinya. Nah, di situ. Jadi ini semata-mata adalah kekuasaan Allah. Apa yang dikehendaki maka akan terjadi seperti itu. Sekali doa itu, doanya para nabi pasti insya Allah dikabulkan. Maka itulah penyebabnya kenapa setiap air terjun itu suhunya berbeda-beda. Wah, ini tampilan Goa Susu tapi yang kecil. Itu kecil sekali. Nah, ini sebenarnya bukan yang asli gedenya. Yang gedenya itu ada di sebelah. Caranya kita tadi masuknya harus nunduk.
Dan sekarang gua yang aslinya ada di atas. Ada di situ. Oke, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Gua Susu, kawasan Gua Susu, salah satu destinasi wisata Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dan tempat ini adalah Gua Susu. Ini adalah kawasan tempat orang-orang ritual. Waktu dulu masih kepercayaan animisme dinamisme sudah mulai kegiatan ritual di sini, bahkan sampai sekarang. Kita melihat di situ, itu namanya air Nabi Muhammad. Yang kolam-kolam ini. Nah, karena pada dasarnya kalau dirangkai menjadi satu titik, maka itu tulisannya Muhammad. Maka bagi teman-teman yang mau ke sini, sebaiknya dihimbau agar sebelum masuk kawasan ini silakan berwudu di setiap huruf suci itu, sehingga kita merasa lebih dekat dengan Nabi. Nah, kemudian yang di ini adalah air hangat yang Gua Susu. Sampai di dalam, di tempat itu ada air terjunnya. Biasanya orang di situ untuk terapi bagi yang sakit rematik, boleh. Yang rematik, misalnya pusing, sakit kepala, duduk di situ sambil disiram oleh air terjun itu, maka insya Allah berkat doa kepada Sang Pencipta Allah yang Maha Kuasa, kita bisa sembuh. Teman-teman, kita berada di Gua Susu. Ini tempat yang biasanya digunakan untuk terapi. Air terjun ini terapi. Jadi panas. Kalau sekiranya sakit punggung, sakit pinggang, bisa terapi di sini. Lumayan, bisa rematik. Insya Allah, jangan mohon kepada hal yang lain, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat air ini. Ya, dengan berkat air yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan lewat ini bisa sembuh segala penyakit. Jadi tempat ini masih di kawasan Gunung Rinjani. Ini saja informasi ini, dan ya cukup luas di sini. Hawa ini hangat, cocok dan bagus untuk pernapasan. Jadi untuk lebih penasarannya silakan ke sini. Nah, ini informasi dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya gedejana.com dari Lombok Selatan di Pujuk di sana. Terima kasih. Oke. Mantap. Aku mana? Ya. Lihat guys. Dah, sentuhin atasnya tuh dah. Sentuhin atas sana, atas sana. Masih di kawasan Gua Susu Rinjani. Oke. Selain air panas yang ada di sini, terdapat juga air dingin, ya, air dingin sekali, sangat dingin seperti air di freezer. Wah, Ini dia. Masya Allah, ini dingin sekali, Bang. Bersumber di situ. Insya Allah kalau kita meminum Yang mana yang bisa diminum? Ini bisa diminum. Yang ini, yang ini Ya, dingin. semuanya bisa diminum. Sementara yang mengalir di dalam panas. Ya insya Allah segala penyakit namanya batu, asma dan sejenis penyakit lainnya itu berkat ridho Allah, insya Allah dapat sembuh. Itu saja informasi dari saya. Terima kasih. Berberakin sana. Halo. Jadi tadi kita sedang berada di dalam Gua Susu. Jadi di atas sana ada air terjun dan itu panas sekali. Tadi saya menyentuhnya di kulit betis dan rasanya sangat panas. Sementara di sini
nemu air yang sangat dingin seperti di freezer ini, di kulkas. Dan ketika yang itu adalah air belerang, maka yang ini adalah air tawar dan bisa diminum. Cukup enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita masih berada di kawasan Gua Susu. Ini ada satu kompleks kawasan Gua Susu. Sekarang kita akan menceritakan di sebelah baratnya ini adalah Gunung Sangkareang. Dalam cerita pewayangan Sasak, ini gunung ini sangat menjadi simbol dari kemegahan alam semesta, dan bahkan ada suatu ungkapan bahwa tidak ada burung yang bisa terbang di atas. Kalau ada burung yang bisa terbang, maka dengan sendirinya dia akan mati, jatuh. Dan itu tidak pernah dijamah oleh manusia. Sangat suci sekali Gunung Sangkareang. Terima kasih. Itu saja informasi tentang Gunung Sangkareang di kawasan Gunung Rinjani. Selanjutnya kita akan menceritakan situs lain, yaitu tentang penciptaan Nur Allah, Nur Muhammad di sebelah sini. Ayo ikut saya. Sahabat petualang, kita masih berada di kawasan Gua Susu. Yang akan saya ceritakan sekarang ini adalah bagaimana penciptaan alam semesta mulai dari Nur Allah dan Nur Muhammad yang disimbolkan lewat kolam-kolam kecil ini. Jadi kalau kita rangkai ada beberapa kolam mulai dari sini. Ini adalah mim, huruf mim. Bukan, ini mimnya. Mim, ya kalau dirangkai ini adalah huruf H, mim lagi, dan dal. Nah, jadi kalau dirangkai dari atas, maka akan dibaca Muhammad. Jadi ini adalah penciptaan alam semesta itu mulai dari Nur Allah dan Muhammad, disimbolkan di sini. Maka orang-orang yang mau melaksanakan ritual ke sini atau ya, dengan niat lain, sebaiknya mulailah dari sana berwudu. Dari sana sampai sini, baru ke tempat-tempat yang lain seperti ini. Oke, ini saja teman-teman. Kita berada di huruf H. Nah, kita di huruf H saja, salah satu huruf dari Muhammad. Itu ya. Jadi ini simbol. Kalau kita mengkaji ini takut salah penafsiran, karena ini adalah kajian Ma'rifatullah. Ya, cukup sampai di situ dan kita hanya berwudu, boleh berwudu dan seterusnya, atau berendam. Insya Allah berkat dari kekuatan Allah bersama Nur Allah. Terima kasih. Sekian dulu informasi tentang tempat ritual Gua Susu di kawasan Rinjani. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.